Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bareng matur dumateng para bapak lan para ibu, yang ustadz, yang kiai, yang bukan ustadz, yang bukan kiai, tapi tergabung dalam satu majelis yang sangat istimewa, yaitu majelis taklim, yang alhamdulillah kita sama-sama mendapatkan kasih sayang dari Allah yang berupa tebaran nikmat yang amat luas tanpa batas, yang sebagian dari nikmat itu berupa kesehatan, berupa kesempatan, tapi lebih daripada semuanya itu adalah nikmat iman, sehingga merasa terpanggil untuk hadir di majelis taklim ini. Walaupun saya sangat tahu bahwa penjenengan semua ini adalah aktivis di majelis taklim. Tadi ada yang bersama-sama, tadi malam ada yang bersama-sama saya ngaji juga di tempat lain, yaitu di tempatnya Pak Nur Salim. Tapi sekarang ketemu juga di sini. Saya tadi komentarkan bahwa jenengan itu kok di mana-mana ada dan ada di mana-mana. Setiap kali saya ikut ngaji ataupun menyampaikan pengajian, ketemu dengan para beliau itu. Siapa dia? Gak usah angkat tangan gitu ya. Tapi yang jelas saya ketemu. Itu kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah senantiasa menambah dan menambah nikmat-nikmat yang lain sampai dengan ujung hidup kita nanti. Sudah barang tentu tiada lupa kita bersolawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya. Karena Nabi pernah menyampaikan satu pesan singkat. Di penghujung daripada beliau menyampaikan satu pesan yang agak panjang, yang pada intinya barang siapa yang senantiasa itu gemar menuju ke tempat satu majelis taklim, kata Nabi akan dijamin dia akan dimudahkan jalan-jalan menuju surga. Maksudnya apa? Karena dengan mengkaji atau mengaji itu kan mendapatkan ilmu, sehingga dari mendapatkan ilmu itu dapat memilah dan memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang mesti kita kerjakan dan mesti kita tidak kerjakan. Akhirnya kita bisa memilih jalan-jalan yang lurus, sehingga jalan yang lurus itulah akan dapat menghantar kepada kita untuk sampai kepada surga. Dipun pancen tak enteni kok kaya rumangsa kok kurang banter. Halo. Sampun ya? Oke. Kalau demikian saya jadi lebih semangat. Saya hati-hati tadi itu banteran atau kelirian gitu. Ternyata sekarang sudah fresh gitu ya. Oke. Saya sangat tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Endi itu tadi, agar supaya dengan memperingati kelahiran Nabi besar ini kita mendapatkan sesuatu yang sedikit dicoba digambarkan sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Endi. Saya mulai dengan melihat adanya satu peristiwa besar yang itu dijadikan catatan. Kelahiran Nabi itu tepatnya berdasarkan para sejarawan tarikh Islam itu adalah 22 April tahun 571 Masehi. Di sana yang namanya tahun hijrah belum muncul. Nabi saja belum lahir, masih lahirnya itu. Jadi tahun hijrah itu belum muncul. Zaman itu masih disebut di
dalam sejarah Islam itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Karena perilaku itu di sana pada intinya mana yang kuat yaitu mana yang menang. Mana yang kuat, mana yang makmur, dan seterusnya. Nah, karena tahun hijrah itu belum muncul, maka di sana kelahiran Nabi itu ketika disebut 22 April 570 Masehi, di sana ada garis miring 12 Rabiul Awal, tahunnya itu tahun gajah. Ini kan sudah sangat populer nih Pak Lurah ya, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut sebagai tahun gajah? Ini justru yang ingin saya sampaikan karena di sana saya ketika membaca itu merasa mendapatkan pelajaran yang berarti dari yang namanya peristiwa gajah itu. Ceritanya kan begini singkatnya. Pada waktu itu di Yaman, salah satu gubernur Yaman itu namanya adalah Abrah. Dia itu adalah fanatis agama. Agama adalah Nasrani dia. Dia berkeinginan agar supaya agama Nasrani itu digemari oleh seluruh penduduk Yaman. Sehingga dia sengaja mendirikan kuil yang sangat besar, sangat mewah, sangat istimewa, mewah menurut ukuran pada waktu itu. Cara zaman saiki ini dibanding ini mewahnya kuil itu, kalau masjid ini masih belum sebanding. Nah sebanding masjid mana? Masjid Ar-Rahman masih belum sebanding. Pokoknya di atas yang lain-lain. Sangat mewah. Tapi karena di sana itu tidak ada fotonya, cuma dikisahkan saja bahwa kuil itu kuil yang sangat bernilai tinggi. Diharapkan dengan demikian agar supaya seluruh masyarakat kota Yaman itu tidak terpesona dengan selalu ziarah ke Ka'bah. Penduduk Yaman pada waktu itu sudah banyak yang ke Ka'bah. Lebih mendekatkan diri ke Ka'bah daripada ke kuil itu. Tapi maunya si Abraha ini adalah agar supaya masyarakat itu tidak ke Ka'bah tapi ke kuil itu. Namun masyarakat banyak, akhirnya yang terjadi seperti itu. Muncul rasa iri di dada daripada gubernur Abraha itu tadi. Berpikir bagaimana agar supaya yang namanya orang-orang ini tidak pergi ke Ka'bah, ke Mekah, tetapi pergi ke kuil yang ada di Yaman itu tadi. Caranya bagaimana? Timbul satu niat dengan iri itu, akhirnya muncul satu keinginan Ka'bah harus dipunahkan. Ka'bah harus dihancurkan. Bagaimanapun dibangun kuil yang megah, sepanjang Ka'bah itu masih ada, menurut Abraham itu tetap kalah yang namanya saingan. Dari niatan buruk itu tadi, dari rasa iri dan dengki itu, akhirnya membuahkan gelora permusuhan. Memberangkatkan segudang banyaknya pasukan tentara Abraha itu untuk menuju ke Ka'bah. Inginnya itu menghancurkan Ka'bah. Padahal pada waktu itu Ka'bah itu sedang ada cara Jawa ini merebut ya, penjaga Ka'bah itu. Namanya Abdul Muthalib. Yang Abdul Muthalib itu ayah daripada Abdullah, ayah daripada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu tentara gajah sudah mendekati merapat ke Ka'bah. Akhirnya karena tentara banyak butuh konsumsi. Dari itu akhirnya yang namanya Abdul Muthalib itu punya kambing buahnya itu dirampasi. Kambing Abdul Muthalib yang banyak itu dirampasi, diminta paksa. Ketika melihat seperti itu, maka Abdul Muthalib tidak terima. Karena sudah tua, dengan ketuaannya itu akhirnya dia meraung-raung, meremeh-remeh kepada Raja Abraha agar supaya kambing-kambing itu dikembalikan. Ketika melihat seperti itu, padahal sudah diancam Ka'bah akan dihancurkan.
Raja Abraha, Gubernur Abraha itu merasa heran. Kenapa pikiran sederhana yang muncul dalam peristiwa yang sebesar itu kok megur ngurusi wedhus? Kan sederhana itu. Kok ndak piye mrih nyelameti Ka'bah iki piye terus lawan apa piye kok ndak? Sing diurusi wedhus. Akhirnya Raja Abraha, Gubernur Abraha itu ya oke-oke saja. Silahkan Abu Abdul Muthalib, kalau sekedar itu yang kamu kehendaki, wedhus tak balekne kabeh. Ketika Abu Abdul Muthalib itu ditanya, kenapa kamu hanya sekedar berpikir tentang kambing, tidak berpikir tentang Ka'bah? Jawabnya sederhana. Kambing ini memang kambing saya, Abraha. Tapi kalau Ka'bah ini bukan milik saya, Ka'bah ini adalah milik Allah. Saya serahkan, biar dijaga oleh pemiliknya. Siapa itu pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin terkejut namanya Abraha itu. Loh. Tapi dengan penuh keyakinan Abdul Muthalib itu bahwa yang namanya Ka'bah itu nanti akan diselamatkan oleh Allah. Akhirnya Abdul Muthalib beserta masyarakat Quraisy pada waktu itu nyingkir keluar dari Makkah. Tapi tahu-tahu ternyata ada peristiwa besar yang terjadi menurut kodrat dan iradat Allah. Tentara-tentara gajah itu disikat habis dihancurkan oleh burung ababil. Yang ini peristiwa ini diabadikan di dalam surat apa kan? Alam Taro, Al-Fil. Namanya surat Al-Fil ya Ustaz ya, Al-Fil, Alam Taro dan seterusnya. Jadi peristiwa itu sungguh-sungguh dalam waktu sekejap hari, bahkan sekejap mata, yang namanya tentara Abraha sampai dengan Abrahanya sendiri beserta gajah-gajah raksasa itu habis. Di sini yuk kita ambil pelajaran. Berhenti aja dulu dalam memperingati Nabi ini. Itu tadi kan Abraha itu berangkatnya dari iri toh. Nah ini mari kita ambil pelajaran. Berangkatnya dari iri. Segede-gede kualitasnya, pangkatnya, kapasitasnya. Itu tadi kan iri. Jangan-jangan nanti Abraha zaman jahiliyah itu tukul di zaman modern ini. Loh, jangan-jangan ngono Pak. Nah, sekarang ini yang namanya pembesar-pembesar yang iri, kemudian pongah, kemudian wis pokoknya kaya dene ngumpuli raja, kira-kira apa ini ya ning dunia ya aku ora ngomong ning Indonesia. Ning dunia kira-kira enek apa ora? Wis pokoke menangi dhewe. Menang duwite, menang kekuasaane, menang pangkate, menang sembarangnya. Kira-kira di Indonesia ini apa ada? Ojo nanti kalau Allah menghendaki entah waktunya kapan, jangan-jangan itu ada Abraha yang kedua. Pemomono ya terserah Gusti Allah, tapi mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, janganlah di Indonesia ini terjadi muncul Abraha sehingga murka Allah itu turun gara-gara perilaku dendam berangkat dari modal iri itu tadi. Oleh karena itu, marilah perasaan iri itu kita singkirkan. Walaupun niatnya baik, niatnya itu kan baik supaya gereja ini rame. Akhirnya itu sampai berani mengancam menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu sedikit ini pasti menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Selamat datang Sugeng Rawo Pak Dr. Erik itu bersama saya tadi pagi, telah tadi malam juga bersama-sama dengan saya. Ini dapat mengambil hikmah ya Pak ya. Dapat mengambil hikmah itu. Wis to, sak gagah-gagahe wong, sak pangkat-pangkate wong, sak rasa-rasane wong, sak kuasa-kuasane wong. Kalau dia itu mengeluarkan apa itu kepengen bani Tuhan, kepengen bani Gusti Allah, nanti ujung-ujungnya pasti hancur lebur. Yakin ngono ora yakin muga-muga ora yakin. Contohnya kan iso kan Raja Bereron, entah-entahane piye. Rikala sik kuwasa rikala sik kuasa tidak sekedar dia itu berbuat gagah kepada
rakyatnya, bahkan dia itu pamer manah Gusti Allah. Manah yang langit ini bocor gitu katanya manah Gusti Allah. Ini wong sing percaya karepe yo percaya ya. Padahal itu adalah sihir. Padahal itu adalah sihir. Namrud juga begitu. Korun juga begitu. Dalam sejarah itu wong sugih sak dunya itu korun. Lan ning kitab-kitab itu dijelaskan bahwa yang namanya kuncine gudange korun itu tadi itu lek digowo cara saiki sak truk tronton wis apa ora kuat. Tapi aku yang bayang niku jane kuncine pada waktu kuncine tok sak kintal. Kuncine tok sak kintal. Tapi akhirnya pun ditelan bumi toh. Orang yang sombong-sombong ngono kuwi ditelan bumi. Mungkane awake dhewe ya aja sombong, Pak. Iki sing po angkat ngono tak dawang ya ora enak, paling dhuwur-dhuwur ya Pak Lurah. Sing sugih pol ngono ya sing iki ya ora enak. Paling sing sugih sapa wis Abdul Muhammad Sahroni paling-paling. Soalnya tak sawang-sawang betul ada yang pakai jam itu ya. Paling jamnya ya seperti jam saya ini telung pek gitu ya, 300 itu. Jamnya Kang Sahroni 11 miliar. Gede jarene sing duwe simpenan 9 jam. Ini bathuk ira teko aku, bathuk ira teko. Sing teko ki lek bathuk Jakarta mikir iki kira-kira teko. Karena apa? Ternyata iklim di sana itu kira-kira KPKP kira-kira. Kalau sudah masuk iklim di kelompok orang-orang yang elit, glamor-glamor, pamer gengsinya luar biasa, Pak. Piye lho? Mobil iso 3 miliar. Ngono ora mek sitok lho. Ngono ya urung trima lho, piye to, Pak? Makane awake dhewe kira-kira umpama mlebu swarga ini kira-kira rada pantes, Pak. Duwe Avanza regane 150, 200 ngono iki bingunge disile wong oleh ngono. Kita pantes jali calon penghuni surga. Walian tenan Pak, besok di akhirat itu walian tenan itu. Ning donya kita kaya jeneng wong rene ajine di hadapan manusia. Tapi ternyata di hadapan Allah di sana itu ajine luar biasa. Pernah ada satu kisah yang namanya merebut masjid itu Pak. Bahkan di Kunden itu dalam tempo hari puluhan tahun yang lalu itu saya pernah diceritani oleh orang yang sering ketemu dengan saya itu sampai sekarang itu. Ada orang yang namanya ketika jalan kuburan itu jalan dilebarkan, kuburan digali itu namanya mori itu masih putih, masih utuh. Ini tak bayangnya kok masa kok tanda-tanda diterima Gusti Allah Pak. Cerita ngono kan enak. Terus ada juga yang namanya belum lho ning jero kuburan mesti kan ya delujur. Bareng didudang delujur murat-marit. Bathuke sirah manggene ning silit terus bathuke wis pokoke ngono-ngono kuwi. Itu kira-kira satu pertanda namanya ayat-ayat kauniyah. Sekali lagi kita mengambil pelajaran, janganlah kitanya itu dengan apa yang kita miliki di dunia itu dibanggakan sampai melupakan hak daripada harta itu sendiri. Wis. Lah wis ngene iki tur awake dhewe piye? Dulur-dulure awake dhewe sing saiki kena huruf-huruf iki lho, Pak. Saiki dicontoni sing kena huruf-huruf iki ya kuwi adikku Mas Saroni kuwi. Terus ibuku terus Eko ponakku ponakku. Terus sapa wi Sri Mulyani wi tanggane anakku Sri Mulyani. Anakku kan nggih kono to Pak ngajar di Setan to. Sri Mulyani dulu kan juga direktur di Setan wi dadi tanggane anakku di Bintaro. Terus apa neh? Aku rawani ngomongne Jokowi rawani aku. Rawani gitu ya. Tapi ya kadung tak omong nih itu tadi. Jangan nanti orang yang lupa daratan seperti itu. Awake dhewe mikir pancen ora teko. Didongakne muga-muga diparingi dalan lurus oleh Allah jadi orang yang tobat. Yo ngono ora enek sing amin lho Bapak-bapak.
Kan di sana kan masih satu syahadat Pak. Ketika saya ditayangkan istrinya Mas Saroni, Dek Saroni itu tadi dalam kehidupan rumah tangga lah bacaan bebas kuwi apa piye. Mas saya melipi jilbabannya ketika ketok apa ya mening bapak gitu. Terus ning kono nek pepean rukuh sing diora tarik niku Mas saya kan padha Islam itu Pak. Tapi senajan padha Islame ae nek wis kadung kemburu donya iki lali akhirat kedadiane kira-kira ya ngono. Dongane muga-muga diparingi dan iso tobat terus duwite kuwi akhire digenggesaken. Amin ya rabbal alamin. Donga rek nek wonge ngene iki biasane padha karo dongane awake dhewe. Oke. Minggu Raja Abraha ngono. Nah, tadi malam saya mendengarkan pengajian itu kemudian saya nulis, mendengarkan loh, saya mendengarkan. Ada di antara yang disampaikan itu pesan yang berkesan bagi saya yang ini akan saya sampaikan kepada jenengan semuanya. Dalam waktu yang terikat terbatas seperti ini. Ini Pak. Kalau kelahiran Nabi kita sudah tidak asing lagi ya, itu 12 Rabiul Awal tahun gajah peristiwanya ya seperti itu. Kemudian yang namanya tahun Masehinya 571 Masehi. Sekarang sedikit mengenal kehidupan Nabi Muhammad itu sejak kecil dia itu yatim. Ibune sapa wis genah to? Siti Aminah. Bapake sapa? Raden Abdullah. Pamane sapa? Mbahe sapa? Itu Abdul Muthalib itu tadi kan wis genah itu. Dari masih kecil itu sudah dirundung penderitaan menurut anggapan umum karena dia itu termasuk anak yatim. Bapaknya meninggal ketika yang namanya Nabi Muhammad itu masih dalam kandungan. Kemudian umur 4 tahun ibunya meninggal dunia. Setelah 4 tahun diasuh oleh Abdul Muthalib sebagai kakeknya. Abdul Muthalib meninggal dunia dikasuh oleh yang namanya pamannya yaitu Abu Thalib yang sangat cinta dan kasih sayang kepada Nabi. Walaupun Abu Thalib itu mati dalam keadaan kufur. Kan ceritanya kan seperti itu tak? Nabi itu terus Abdul Thalib itu terusnya kepada Nabi itu punjul Pak. Pokoknya wong arepe nyengkara, nyiksa, miloro karo Kanjeng Nabi. Abu Thalib itu yang di depan Nabi saking tresno. Tapi ketika yang namanya Nabi itu diangkat menjadi Rasul, Abu Thalib itu diajak masuk Islam itu tidak mau. Disuruh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mau. Asyhadu an la ilaha jawab ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ponak aku. Sampai meninggal dunia itu Abu Thalib itu enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan, hadisnya itu insyaallah itu bahwa karena yang nama cintanya Abu Thalib seperti itu, tiap hari Senin dan hari Kamis itu siksa di alam barzah itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada nilainya seperti itu. Tapi kalau sekedar diringankan terus manggene iki ning kono, Pak. Manggene iki ning pinggir neraka paribasane. Diringanno terus kedadene piye? Sak ringan-ringane sisa neraka iki lho piye? Awake dhewe kan iso mbayangne. Banyak di antara kita termasuk saya itulah ngecom wedang ngono Pak. Kucipratan didik ngono wis rasane ya Allah muncul dari lisan ini adalah astagfirullah. Betapa yang namanya panasnya api neraka padahal api dunia banyu umum meger pirang derajat ya. Ya wis kuwi lah 180 derajat apa piye panasnya kaya ngono kek nyiprati ming sithik. Orang yang tidak takut dengan neraka itu ngapusi Pak. Orang yang beriman mesti takut dengan neraka itu. Mesti suka dengan yang namanya surga. Perjalanan hidup Nabi sampai dengan umur belasan tahun itu ikut berdagang pamannya yang namanya Abu Thalib menjajakan yang namanya dagangan Siti Khadijah yang di kemudian hari nanti menjadi istrinya. Ini perjalanan hidup secara garis besar. Nabi usia 25 tahun. Khadijah sudah umur 40 tahun. Jangan bayangin sekilas, Pak, selawe karo 40. Selawe karo 40. Umur selawe kan sik ngono kuwi to, sing sik
Siti Khadijah sudah umur 40. Tapi 40-nya Siti Khadijah itu karena secara fisik sangat terawat karena bangsawan. Itu masih kelihatan cara saiki ini masih kelihatan sembloh ya. Janji kalau saya kita sembloh ya. Umpama dilukiskan dalam kalimat adalah seperti itu. Tapi Nabi motivasi meminang Khadijah itu bukan karena fisik, tapi meminang Khadijah itu karena tergiur, terpesona oleh perilakunya yang luar biasa. Dirinya pribadinya sangat terjaga. Kayanya itu kaya yang di sana itu suka berderma dan suka beramal. Akhlaknya adalah akhlakul karimah. Itu yang menjadikan Nabi itu mau menikah dengan Siti Khadijah. Dan semuanya itu sudah kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara fisik. Kemudian perjalanan hidup Nabi di dalam memperjuangkan agama. Sebagaimana yang tadi malam saya rekam itu ternyata begini, Pak. Kalau kita mencoba sedikit memahami sebagian sunnah Nabi itu. Nabi itu mempunyai kebiasaan dalam berperilaku. Karakternya, watake, apapun yang dikerjakan. Misalnya apa dhewe sesuk jam 7 ngono ki budalnya kandang misalnya. Terus yang pegawai budalnya kantor. Yang petani budalnya sawah. Itu namanya kan pekerjaan apa? Semuanya pekerjaan itu adalah senantiasa di-online-kan, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu ingat kepada Allah. Jadi budal makan pitik ya kelingan Gusti Allah, budal yang sawah ya kelingan Gusti Allah. Ditandai bahwa itu setiap pekerjaan itu dimulai dari doa. Sunnah Nabi itu seperti itu. Sampai sekarang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, setiap peristiwa itu senantiasa dimulai dari doa. Ini kingkule jam 10 atau jam 11 paling bengi. Awake dhewe terus nyapa, Pak? Biasanya loh, Pak. Sare apa dahar? Sare. Ini satu contoh, nanti akan saya telusur. Sare. Ketika sare itu sudah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amu. Dan doanya itu selalu relevan, cocok karo perilaku yang dikerjakan pada saat itu. Dungane turu. Bismikallahumma, dengan menyebut asmamu ya Allah. Ahya, aku hidup. Wa bismika amut, dan dengan menyebut namamu aku mati. Wong turui kan ya mati. Artinya orang kelingan. Walaupun nyawanya masih ada, hidup masih ada. Ibaratnya orang hidup itu adalah orang tidur itu adalah mati. Itu kan sesuai pasrai kaya ngono. Kemudian bangun mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Aku hidup kembali ya Allah dan masih bisa kembali kepadamu ya Allah. Ini kan sesuai sekali, Pak. Baru biasanya yang jeding apa yang tegalan, Pak. Bangun tidur itu entah setengah 3, entah jam 3, entah jam 6 mergo bangkong. Bangkongnya ora oleh. Lah pancen ora disejo. Tidurnya jam 12 terus kemudian bangunnya jam 8 pagi orane sing gugah apa ora oleh. Iya, oleh-oleh mergo pancen ya ora disejo. Beda karo jam 5, jam 4 wis tangi. Waya subuh wis tangi kemudian aku tak turun nek. Terakhir tangi nek urung subuhan kok jam 10 awan. Nah, seje. Itu seje. Nah, ketika orang itu bangun tidur, kata medis itu katanya kalau bangun tidur orang-orang yang sudah usia di atas 60 seperti saya ini dan sebagian jenengan itu jari ini Pak, aku ya percaya ngene. Bar tangi turu ngono kuwi kudune lungguh dhisik ning kasur lingguh bareng beberapa detik syukur sampai 30 detik itu. Ojo ketutu cekekal serantal.
Itu berbahaya katanya. Ada orang jatuh di jeding itu gara-gara bangunnya cerai sekal seranda. Tempo ini penting, Pak. Oleh karena itu ilmu itu dari medis itu sangat penting. Ini lingguh gini. Sambil berdoa, alhamdulillah. Ya Allah, aku hidup kembali ya Allah. Bertemu dengan anakku lagi, bertemu dengan suamiku lagi dan istriku lagi, bertemu dengan dunia lagi. Mengucapkan terima kasih kepada Allah. Masuk ke jeding ke WC sesuai lagi, Pak. Jeding WC itu kan tempat kotor. Dungane piye aku lali aku. Piye, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kita mohon perlindungan dari Allah dari tempat yang kotor itu. Kan sesuai lagi tak? Begitu juga keluar, setelah keluar terus nyapo. Terus nyapo. Variatif sekali. Sampai dengan itu dia itu menatap kaca, Pak. Mergane budalnya masjid tak? Engko sanui saya karu-karuan, kelebar-kelebar dan lain sebagainya itu menatap kaca itu ternyata di sana ada sunnah Nabi itu berdoa, Allahumma hasanta khalqi fa hasin qulubi. Ya Allah, Engkau aku terima kasih bahwasanya Engkau telah memberikan bentuk tubuhku yang bagus ini. Oleh karena itu, hiasilah diriku ini dengan akhlak yang bagus. Sesuai lagi tuh, Pak. Ngocok, roh gambare, mengucapkan terima kasih. Padahal gambar ning jero kaca memang padha karo sing ning nggawa kaca lho, Pak. Lek wong iku ayu ngono ning jero kaca ya. Lek wong ning jaba kaca sing kaca pinggir ganteng ngono. Ning jero kaca ya. Lah lek wong sing ning jaba kaca kuwi upamane tunanetra, merem siji ning jero kaca padha napa mboten? Dan seterusnya. Itu pun doanya tetap itu, Pak. Jadi sing rumus ganteng dongane ya tetap terima kasih memberikan bentuk tubuh yang baik, gitu loh. Tidak boleh dibaik, ya Allah, aku kurang terima kasih karena Engkau telah memberikan cacat tubuh kepada aku, raneh itu ngomong raneh. Inilah kesadaran untuk senantiasa dekat kepada Allah itu melalui perilaku doa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang itu semuanya adalah menjadi sunnah namanya ya. Sunnah itu ada macam-macam bentuknya macam-macam. Ada sunnah yang berupa ucapan Nabi itu selalu manis menyenangkan, ditandai bahwa ketemu dengan teman itu kalimat yang pertama diucapkan itu kan kalimat sing nyuwuneng nih Pak. Apa kalimat sing nyeneng nih? Dongane selamat. Ngono. Ketika ketemu teman itu loh, kalimat indahnya ndongane selamat, muga-muga seliramu selamat ya. Cuman bahasa ini karena sudah populer dan gampang diucapkan dengan mengucapkan assalamu alaikum. Muga-muga panjenengan selamat. Sing dimuga-muga ini sapa? Ya sing diwehi salam. Nah, saya ketemu dengan jenengan, Pak Lurah ketemu dengan saya, mana yang lebih dulu memberikan salam? Itu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang baik. Lek bertamu monggo kula aturi pinara. Lek wis diaturi pinara ngono kuwi Nabi itu ajarannya dia kudu pinara. Ora kok carane monggo kula aturi pinara, mbotenlah kula teng Jawi mawon. Nah, kan enek to. Kula teng Jawi mawon wis diaturi ning jero. Lek sepisan mencoba menawar begitu monggo. Kula tak teng Jawi mawon Pak niki esis ngaten. Lah mboten penak teng Jawi mriki lho teng Lebet mawon. Lah engko malih tukaran aja sampai panggah ngengkel ning jaba kula nggih matur nuwun ngono. Bareng nek kono ditawani panganan. Wah, alhamdulillah jenengan iki jam 09.00 kok mriki niku wau ibune lare-lare niku pas masak. Niku dipun siapaken kali ibune pun lare-lare panjenengan kula aturi dahar sarapan. Sareng-sarengan kalian kawula. Nabi mengajarkan kalau sudah ditawarin seperti itu, yang nawari adalah baik, sedekah. Sing ditawani itu harus tahu diri, harus menyampaikan terima kasih dan mau Pak. Karena toh
Lah kalau mau nembe sarapan peteng kula tasih wareg kok. Bareng dipuweksa karo sing duwe omah, muangan tenan. Bareng muangan tenan enteke 3 piring. Lah iki ora cocok to. Jane urung sarapan, tapi ngaku sarapan. Lah nek kono kok entek 3 piring. Sebabnya apa? Lali. Sebabnya lali. Oleh karena itu ajaran Nabi itu harus diikuti. Nek wis diaturi, itu kita harus mau memberikan peluang kepada yang ngaturi agar supaya yang mengatur itu mendapatkan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuplikan-cuplikan sunnah Nabi, sunnah Rasul itu adalah seperti itu. Nah, kita harus menirukan dan mencontoh ini dalam hal-hal kaitannya dengan masalah di luar ibadah khos. Kalau di dalam ibadah khos sudah tanpa batas, Nabi itu tidak ada bandingannya karena manusia pilihan. Sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Tapi kita manusia biasa ini ya berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Tahajud berjalan. Sik, kok misalnya kendong sunan kok bisa ada ndak? Ini kalau dia tambah titik mawon nggih. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan bangun jam 2, bangun jam 3 atau setengah 4. Kalau tidak mampu 4 rakaat, 2 rakaat. Dan seterusnya itu namanya menurut kemampuan. Jangan memaksa fisik kita ini ketika tidak kuat, itu dipaksa kuat-kuatnya terakhirnya tidak ikhlas. Semampunya. Tapi yang namanya sholat wajib, hati-hati. Yang namanya sholat wajib itu harus hati-hati. Jangan sampai sekalipun kita itu gutang untuk tidak mengerjakan sholat wajib. Dan diupayakan itu bisa berjamaah. Diupayakan, Pak. Karena para ulama itu menghukumi sholat wajib itu jamaah dan tidak itu ya variatif itu. Ada yang mantap ini mengatakan wajib, ada wajib ini, ada sunat muakkadah, gitu. Makanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Biasanya di sini itu dulu-dulu itu pernah yang namanya pengajian seperti ini itu ada yang bertanya agar supaya saya tidak kesasar, Pak. Kesasar dalam arti menyampaikan pesan ini, kula nyuwun tulung kula panjenengan takleti, Pak. Kula panjenengan dangu atau memberikan penguatan titik-titik ngeten. Wekdal kula caosaken jenengan terhitung 30 detik sejak saya berhenti bicara. Monggo. Iya. Yaman itu kan kidule Mekah. Kalau detailnya ya, Yaman dengan Mekah dengan Yaman dengan Madinah itu kelihatannya imbang, kelihatannya imbang. Tapi itu dilihat di Google mesti atau dilihat di peta itu sangat jelas. Dan negara Yaman itu sejak dulu itu sebenarnya adalah negara kuat dan negara maju itu. Itu mungkin ratusan kilo, minim itu adalah 500 kilo. Ngono ki mlaku numpak gajah. Betake lek kepengin membangkitkan iri dan muncul rasa dendam ditekat, Pak. Prayodoh banget. Wong lek iri dilabui piye? Tenan. Wong lek iri dilabui piye? Pokoknya yang penting iri yang memunculkan dendam itu yang didendami itu bisa hancur gitu loh, Pak. Jenengan pokoknya duwe musuh masih teko Sumatera atau sesuatu golek ingat iki. Itu loh, labui sifat iri, dendam yang akhirnya memunculkan permusuhan itu direwangi toh nyopo, toh negara, toh bondo, ya toh yang lain, toh yang lain. Aku ndak terima lah ning mundur prisa namung setunggal. Minim telu. Ibu-ibu, bapak-bapak, inggih.
Ya, pertanyaan yang cerdik ini, sungguh ini pertanyaan yang cerdik. Nabi itu mempunyai sifat yang sangat arif, Pak. Melihat kemampuan daripada orang yang bertanya. Jadi kenapa Nabi jawabnya itu mesti mendekati dengan apa, potensi yang ada pada orang yang bertanya itu. Semua nenganing ini, jadi meringankanlah. Apa amal yang paling baik? Kadang-kadang dijawab la ilaha illallah. Itu amalan yang paling baik, zikir yang paling baik. Tapi satu ketika dijawab dengan yang lain. Yang berarti itu semuanya itu baik, cuman Nabi itu senantiasa menyesuaikan dengan si penanya itu sendiri. Lek wonge mabuk-mabukan. Takut karo Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi, kula niku sak dahune urip niku pun napa nggih. Mboten tak leren lek kula niku ngombe. Ngoten niku kula menjing napa saged swarga padahal kula niku kepengin tobat. Jawabe menyesuaikan. Iso mlebu swarga lek seliramu itu tobat. Jadi tetap memberikan peluang kepada si penanya untuk senantiasa bisa berbuat baik dari sisa umur itu. Jadi orang galak gitu loh, Mas. Saiki kan iso kok dadi ustaz awake dhewe iso galak. Aku ki selama hidup itu kan kayak wong cerita, mereka ndak ngerti. Kowe perilakune aku ki hotel ngendi aku sing ora kenal, ngono enek aku tau diceritani. Merek apa sing aku urung kenal, ngono enek. Enek tenan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi perilaku seperti itu lek pancen rumus dosa, niat baik, tulus ikhlas mau bertobat kepada Allah itu disimpen. Wis sing ngeruh awake dhewe karo Allah Subhanahu wa taala aja dipamer-pamer. Jangan dipamer-pamer, jangan dipamer-pamerkan. Itu cukup disimpan. Karena apa? Pertanyaannya, siapa di antara kita itu yang tidak punya dosa? Bu? Nah, ini Bu kabeh itu perawannya renek. Berarti kalau kita itu punya perilaku jelek itu, yang penting ditobati, ojo sampai dieber-eberin yang wong-wong. Sungguh loh Pak ini Pak ya. Jenengan sepakat apa betul? Sepakat ya. Yang tahu adalah hanya Allah sendiri. Yang terakhir kurang satu pertanyaan, lebih dari satu pertanyaan tidak boleh. Monggo Ustaz. Iya, iya. Jadi ada 3 sampai 4 versi yang kemarin tadi malam itu saya sempat membagikan ya lembaran kecil terdiri dari 4 halaman yang isinya itu masalah bersolawat. Di antara panjenengan tadi malam itu ada yang ikut ya itu. Itu ditulis oleh teman saya, karena saya merasa penting, itu akhirnya saya fotokopi, saya bagi. Begini, jajarannya bersolawat itu kan ada yang namanya umat manusia ini bersolawat pada Nabi. Ada yang namanya malaikat itu bersolawat kepada Nabi dan kepada manusia. Ada yang namanya manusia itu bersolawat kepada Allah. Allah itu bersolawat kepada yang namanya makhluk. Ini maksudnya bagaimana kalau kalau manusia itu bersolawat kepada Allah, maksudnya memuji Allah dengan kebesaran Allah. Kalau yang namanya manusia biasa ini bersolawat kepada Nabi itu menunjukkan rasa terima kasih kepada Nabi yang telah begitu hebatnya untuk memberi keteladanan kepada umat. Kemudian yang namanya yang lain-lain itu ya saling berdoa. Wong intinya solawat itu kan solawat itu jamak. Kalau mufradnya itu kan sholat. Intinya mendoakan. Kalau kita itu bersolawat kepada Allah, maksudnya memuji Allah. Kalau bersolawat kepada Nabi, artinya itu kita memuji kepada Nabi dan juga mendoakan kepada Nabi apa salahnya. Walaupun di sana itu ada kata-kata dari ini Nabi itu maksum kok sih ditungak nih. Itu etikanya.
Toto kromo, karena Allah sudah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Kan begitu ya. Jadi nilai salawat itu tidak sama. Kalau kita itu bersalawat kepada Allah paribasan itu memuji kepada Allah, bukan kita itu nyelamat di Gusti Allah, kan tidak masuk akal itu ya. Tidak masuk akal. Kemudian kalau kita bersalawat kepada Nabi itu untuk menunjukkan cinta syukur dan etika kita karena kita diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang kita abadikan di dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau ada juga yang wa ali Muhammad. Kemudian di dalam sholat ini ada versi yang berbeda. Ketika di dalam sholat maka sholawat itu tidak boleh ditambah dengan sayyidina. Itu ada yang pakai begitu. Ada juga teman-teman kita itu yang walaupun di dalam sholat itu tetap karena kepingin menghargai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ada sayyidina itu nek di perkara nih, di debat nih ngono isu mang sampai isu dino kiamat itu rasanya rantai. Dantai itu karena masing-masing itu punya keyakinan masing-masing. Hal-hal yang menyangkut khilafiyah ini di debat ini isu mang sampai isu kurang sedino kiamat ora bakal entek. Pokoknya masing-masing itu rumong. So, itu yang menjadi pilihan. Oleh karena itu dalam hidup berislam itu adalah sikap kita itu adalah sepakat dalam perbedaan. Setuju Pak? Jadi beda kalau sepakat. Dan beda itu adalah sunnatullah, kodrat dan irodat Allah. Oleh karena itu di sini butuh toleransi, dibutuhkan tasamuh, lapang dada, mengetahui perbedaan. Kita duduk ini sebagai pengunjung daripada apa yang saya sampaikan. Tidak mungkin saya akan menyampaikan secara tuntas. Itu tidak mungkin. Perbedaan-perbedaan, mic-nya ini tadi ya Pak. Mic-nya ini tadi tak lepas, aku tak ngadeg dilut kalau kita mau kejuk. Di Pelosok Kerep itu kan sekarang sangat variatif di masjid itu Pak. Masjid Pelosok Kerep saat itu dibangun ya, tapi ya imbang lah kali. Podo. Satu sono ya satu sih podo. Jadi ibadah akhirnya ditambah karo bersama. Model-model orang sholat di Pelosok Kerep itu kan macam-macam ya Pak Eri ya. Macam-macam itu gini ceritanya. Takbirnya macam-macam tapi orang tak contohnya pakai tangan. Berdiri sini saja, berdiri ini satu orang, satu jamaah itu, aku orang mau salafi, orang mau apa-apa, Muhammadiyah, tidak pokoknya uang menunggu. Sholat ini beda, kebiasaan sholat ini beda. Bedanya siji, dan bedanya dengan berdiri, caranya berdiri itu yang satu ini itu kepengennya itu mepet lah. Ini lah apa? Dan domainnya itu mepet cara penelitian. Dari perbedaan ini saja kalau tidak saling menyadari itu menimbulkan sedikit masalah. Sing pengen mepet tidak diserap nerene. Sing kurang itu diimpuk nih. Akhirnya yang terjadi bugagai ini. Dan itu ada orang yang biasa di situ jamaah protokol ini teknik orang ceritanya ya. Nyidek karena dijelingi makmum stok minum yang geleng-geleng. Kok mepet-mepet nih, soalnya karakternya ora padha ngono ki ya enek. Lah variato piye wis rupa jago ora peduli karena mepet sapa wae. Gak mepet-mepet, disek yo mepet. Pokoke ngono kuwi. Kurang carane iki. Tasawuf. Enek sing jenenge asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kayak ngitung di sana. Ada yang sejak awal itu sudah at-tahiyatun lillah. Enak sing ambil nafas satu nafas. Mau terlagi ini terno telu. Terno papatnya adalah digerak-gerakan. Digerak-gerakan itu saya juga pernah membaca hadisnya itu ada. Kabeh itu ngenek tuntunan ini karo Kanjeng Nabi Muhammad mengenai biaret. Karena yang ngurusi kuwi wiwit bengi sing ada bengi arep dino salat. Marilah kita yakini apa yang menjadi keyakinan kita dan
Pak. Niki kepeksa ngeten mawon kula cekati niki pun jam 8 kula menit. Jadi ibu karang wong itu nggih ibu ten rombongan pengajian hari kali itu terus kula cekati kamaten nggih. Niki kan gede menika wonten dina manfaate. Umur niki kan manfaat dan barokah ujung-ujungnya nanti mati dalam keadaan husnul nanti rupanya. Dan kita doakan diri mudah-mudahan negara kita yang kata Mas Edi itu tadi rasa itu mungkin negara pulau Indonesia negara kita Indonesia ini panjenengan paling ayam tentrem pemimpin podo ngopeni rakyat podo ngopeni para pejabat sekalian nyuwun palilah saking kejaran mungkin panjenengan paling katentraman lan kalindungan dumateng sedaya bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salami nganjeng Lex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.